Udah lama loh ya gue nggak bahas mic, terutama mic-mic brand lokal yang murah gitu, yang rasanya tuh bisa jadi benchmark untuk mic murah baru ke depannya gitu. Nah, kenalin nih, mic baru dan perdana dari Noir Gear, namanya Noir Voix. Mic condenser USB yang secara desain tuh badai banget cuy, bener-bener minimalis dan elegan banget. Fiturnya oke banget buat harganya, dan overall suaranya sih bisa dibilang bagus loh. Gimana cara tahu bagusnya? Ya karena satu video ini full bakal pakai audio dari mic si Noir Voix ini. Mic pertama dari Noir cuy, penasaran gak sih? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue lagi kedatangan sebuah mic baru dan perdana cuy dari Noir Gear, namanya Noir Voix. Mic condenser USB dari Noir yang bisa dibilang tuh salah satu atau mungkin bahkan mic condenser murah yang paling worth it yang bisa kalian beli sekarang. Karena secara overview tuh fitur yang dia punya itu bisa dibilang oke banget buat harganya. Tapi seperti biasa nih, sebelum gue bahas lebih dalam soal micnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Oke, jadi untuk paket pembeliannya cukup simpel ya. Kalian bakal dapat si unit micnya yang udah nyatu sama standnya, tapi jangan khawatir karena si mic-nya itu bisa tetap dicopot dari stand-nya ya. Selain itu kalian bakal dapat kabel USB-C double-ended gitu buat koneksi ke PC ataupun ke HP, dan pastinya user manual dan kartu garansi. Selain itu, di sini gue juga dapat mic stand-nya Noir ya. Namanya Noir Tweak, dan ini tuh cocok banget buat dikombo langsung sama si mic-nya. Di sini untuk mic stand-nya, selain dapat si stand-nya, kalian juga bakal dapat kunci L gitu buat ngotak-ngatik si stand-nya, dan beberapa strap velcro gitu buat bantu kabel management si mic-nya. Oke, jadi Noir Voix. Bisa dilihat di sini kalau secara fisik, gue bisa langsung bilang kalau gue suka banget sama desainnya. Bener-bener minimalis dan gak norak ya, dan secara overall bisa dibilang gampang banget masuk ke segala bentuk setup. Mau setup yang gaming banget ataupun yang minimalis banget. Memang kalau dilihat kapsul kondensernya tuh pasti ngingetin kita sama mic condenser murah lain kayak Fantech Leviosa, Soundtek 2.0, pokoknya yang gitu-gitu deh. Tapi menurut gue di sini Noir ngasih sentuhan khas mereka yang bikin si Voix ini tuh bisa kelihatan jauh lebih cakep cuy. Untuk pilihan warnanya sendiri dia ada warna putih sama hitam. Yang putihnya tuh jujur bagus banget ya, tapi gue pribadi lebih suka yang hitam karena gue tuh pengennya kalau mic tuh warnanya low profile aja. Dan di sini warna hitamnya si Voix tuh bisa banget achieve kesan low profile-nya. Tapi di sini si Voix itu tetap kasih RGB lighting di kapsulnya buat kalian yang suka RGB-RGB-an di mic kalian. Plus si RGB-nya ini juga bisa jadi indikator kondisi mic-nya juga, jadi kelihatan jelas gitu. Untuk stand bawaannya dia udah terbuat dari besi ya, dan bawahnya tuh kayak ada semacam kaki foamnya yang bikin dia nggak gampang kegeser-geser kalau ditaruh di meja. Dan secara keseluruhan udah kerasa solid banget sih. Sistem kakinya dia pakai kayak ball head gitu, jadi bisa dimiring-miringin, dan karena kakinya kokoh, walaupun dibikin miring pun dia nggak jatuh gitu. Jadi untuk kontrol mic-nya di sini dia terbagi jadi 4 bagian secara garis besar. Yang pertama, di bagian atasnya ada touch button yang bisa di-tap gitu buat mute dan unmute, sama dia juga bisa masuk ke mode noise reduction kalau di-tap yang agak lama. Di bagian paling atas panel kontrolnya ada LED yang jadi indikator mode mic-nya ya. Jadi bisa nunjukin juga kalau mic-nya lagi dalam kondisi muted, unmuted, atau dalam mode noise reduction. Jadi selain indikator yang ada di RGB lighting mic-nya, ada indikator LED juga cuy. Nah, si Noir Voix ini tuh ada mode noise reduction juga ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa untuk misalnya di ruangan kalian itu suara environmentalnya itu kenceng banget, jadi misalnya ada suara AC yang ganggu, suara kipas yang ganggu, itu bisa langsung aja kalian masuk ke mode noise reductionnya dengan cara tinggal tap yang lama untuk di bagian touch button mute unmute-nya, dan dia langsung masuk ke mode noise reduction, dimana ditandainnya tuh. Nah, ini ada suara motor nih ya di depan. Harusnya nggak kedengeran sih ya barusan. Nah, itu tuh ditandainnya pakai LED-nya itu jadi warna hijau kalau misalnya udah masuk ke mode noise reduction gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk ke mode ini tuh harusnya dari suara AC, suara kipas gitu, dan mungkin suara nafas kalian sendiri tuh harusnya nggak kedengeran gitu ya. Jadi dia pure ngeproses suara kalian aja. Memang untuk kualitas suaranya pasti akan beda sedikit dibanding kalau misalnya pakai mode yang biasa yang nggak pakai noise reduction, karena dia kan pasti akan diproses gitu ya. Cuman ya not bad lah, dan artinya kalian bisa pakai si mode noise reduction ini secara live tanpa harus edit-edit lagi gitu. Ya cukup menarik lah untuk sebuah mic dengan harga seekonomis ini untuk bisa punya fitur noise reduction yang built-in gitu ya. Jadi oke banget. Di bawahnya ada tombol buat cycle mode lighting RGB-nya, sekaligus bisa buat matiin RGB-nya juga kalau misalnya kalian ya kaum anti RGB gitu. Di bawahnya lagi ada knob pertama yang mana fungsinya itu buat ngatur gain dari mic-nya ya, sekaligus nge-toggle polar pattern si mic-nya. Nah, si Noir Voix ini tuh ada 2 polar pattern ya. Yang pertama itu polar pattern cardioid yang mana sekarang lagi kalian dengerin. Jadi dia itu dominantly nge-capture suara dari bagian depan mic-nya aja. Jadi kalau misalnya gua ngomong di sini tuh pasti kedengarannya paling jelas, dan kalau misalnya ada suara di bagian samping-samping mic-nya itu pasti nggak akan terdengar jelas. Atau lebih ke ya volumenya lebih kecil aja gitu kalau misalnya gua ngomong di sini dan kalau misalnya ngomong di sini gitu. Dan yang polar pattern kedua itu adalah omnidirectional
omnidirectional, di mana si mic-nya itu, si kapsulnya bakal nge-capture suara dari segala arah gitu. Jadi kalau misalnya gua ngomong dari sini dan gua ngomong dari belakang mic-nya, itu harusnya untuk suara dan volume suaranya tuh cukup sama dan nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Nah, kalian bisa putar knopnya ke kiri buat mode masuk cardioid dan ke kanan buat mode omnidirectional. Level gainnya kehitung 0 dari arah jarum jam 12 dan bakal naik kalau diputar ke arah masing-masing mode polar pattern. Jadi untuk yang polar pattern omnidirectional kurang lebih suaranya kayak gini ya. Jadi pastinya bakal agak beda dari yang cardioid, tapi kalau misalnya gue ngomong dari sini dan ngomong dari sini dan ngomong dari sini, dan kalau misalnya ada suara-suara dari sekitar mic-nya itu akan jauh terdengar lebih jelas daripada kalau misalnya yang polar pattern cardioid. Karena untuk yang cardioid itu dia fokus ke depan aja, dan kalau misalnya omnidirectional itu dia lebih ke wing gitu, kayak melingkar gitu dia untuk capture-nya. Nah, di bawahnya tuh ada knop satu lagi buat ngatur volume live monitoring. Jadi di mic ini tuh kalian juga bisa colokin output device buat monitoring secara langsung, dan untuk suara yang didengerin itu bakalan no delay sama sekali gitu. Nah, untuk volume live monitoringnya itu bisa kalian atur via knop yang ada di bawah. Sisanya paling di bagian belakang tuh ada 2 port ya, yang mana satunya buat connect mic-nya sama buat live monitoring. Jujur gue lebih suka kalau posisi USB portnya ada di belakang gini, jadi bikin mic-nya tuh enak dilihat walaupun ditaruhnya kebalik sekalipun. Jadi kayak nggak ada kabel yang menjuntai gitu. Nah, terus di bawahnya ada lubang buat mounting si mic-nya, entah di stand mic bawaan, di tripod atau ball head, ataupun di boom arm sekalipun. Ngomongin boom arm, si Noir Tweak ini nanti bakal dikasih baut mounting yang udah pas banget ya buat si Noir Voix. Jadi bisa langsung dipakai secara bersamaan tanpa harus beli baut-bautan lagi. Secara desain sebenarnya gue suka banget sama si Noir Tweak ini. Kalau dibandingin sama boom arm gue yang Soundtek, kelihatannya sih jauh lebih minimalis ya. Dia juga bisa dicopot-copot gitu bagian armnya buat nyesuaiin sama panjang yang kalian mau, dan bisa dikencengin juga kalau misalnya kalian mau patenin posisi mic-nya pakai kunci L yang udah dikasih. Cuman jujur di sini gue agak kurang suka ya sama persendian mic-nya yang notabene-nya tuh cuma bisa satu arah aja. Jadi mungkin kurang fleksibel untuk kayak ngarahin mic-nya kedua arah gitu, buat semacam bikin boom armnya lebih pendek. Terutama mungkin kalau misalnya kita mau mic-nya tuh muncul dari bawah. Tapi bentuk boom armnya ini perfect banget sih buat kalian yang suka ngarahin mic-nya tuh dari atas. Bener-bener kuat banget dan gak ada peot-peotnya sama sekali. Untuk kualitas suaranya sendiri tuh kalian harusnya udah bisa denger ya dari tadi, karena emang dari awal tuh gue recording video ini pakai mic si Voix ini. Cuman memang untuk audionya itu gue edit di Audacity dengan preset biasa gue. Jadi mulai sekarang kalau misal kalian pengen denger suara pure dari si mic-nya, itu gue bakal masukin yang file audio yang nggak diedit sama sekali. Si Noir Voix ini tuh gue bisa bilang untuk harganya, kualitas suaranya tuh udah bagus banget sih. Rasanya tuh udah cukup banget buat keperluan-keperluan kayak misalnya Discordan sambil gaming, atau misalnya mungkin content creation gitu. Jadi kalau misal kalian ada yang pengen untuk mulai bikin konten dan butuh mic buat voice over atau ya sekedar ngomong ke kamera kayak gini gitu ya, itu gue saranin untuk ambil si Noir Voix ini karena dia tuh cocok banget buat kalian, terutama buat yang baru awal mulai gitu. Karena pastikan budgetnya terbatas tuh, dan ini tuh harganya bisa dibilang cukup murah sih. Udah gitu dia tuh sistemnya plug and play aja, jadi udah nggak perlu diapa-apain lagi. Paling cuma tinggal atur gainnya aja biar nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu kecil gitu ya suaranya. Dan udah, kalian bisa langsung bikin konten. Untuk harganya si Noir Voix ini harganya di 499.000, dan untuk si mic stand-nya yang si Noir Tweak ini harganya di 299.000. Yang mana kalau misalnya kalian beli sepaket gitu ya, mic sama mic stand-nya itu tuh nggak sampai 800.000 cuy. Bener-bener udah paket lengkap yang bisa dibilang ekonomis banget buat kalian-kalian yang emang butuh gitu ya mic dan mic stand buat keperluan ya tadi yang udah gue bilang. Paling sih ada 2 catatan dari gue. Yang pertama itu kan gue biasanya selama ini tuh pakai mic yang gue biasa pakai ya, yang Fine A8 Plus. Itu tuh juga sama, dia itu ada touch button untuk mute unmute di atasnya. Dan gue pernah sekali pas lagi mau syuting, itu nggak sengaja nge-tap gitu ya bagian si mute-nya, dan gue nggak sadar kalau mic-nya itu ke mute. Jadi mungkin di mic ini gitu, itu tuh kalian harus lebih waspada gitu ya untuk nggak terjadi hal kayak gitu, karena itu kayak suatu hal yang bisa ke overlook aja, dan kalian pasti nggak mau kan kayak gue udah syuting sampai mulut berbusa gitu, ternyata pas lihat di Audacity-nya gitu, ternyata isinya cuma flat doang, kagak ada audionya yang kerekam. Dan yang kedua, mungkin gue akan lebih appreciate kalau misalnya si Noir Voix ini tuh include shock mount di paket pembeliannya. Soalnya shock mount itu tuh berguna banget buat kalian yang emang bakal nge-mount si mic-nya itu di meja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ya nggak tahu mau bikin typing test keyboard gitu atau apa gitu, si shock mount itu tuh berguna banget buat ngurangin suara reverb mejanya gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang penting-penting amat sih ya. Jadi ya udahlah ya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli si mic atau mic stand-nya atau dua-duanya gitu ya, itu tuh linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli dan
Atau misalnya cuma pengen masuk ke wishlist dulu aja, itu bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue terhadap si Noir VOIX dan juga Noir Tweak ya untuk mic stand-nya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga ya minimal bisa ngebantu kalian yang mungkin lagi nyari-nyari mic buat mulai bikin konten gitu kan, buat main game sama teman-teman di Discord gitu, dan nggak pengen mic-nya itu yang berisik atau yang gampang masuk suara kipas gitu. Kalau misal kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misal kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.